Hey, selamat datang kembali. Atau kalau ini pertama kalinya kamu di sini, selamat datang untuk pertama kalinya. Aku senang kamu mampir malam ini. Tapi sebelum kita mulai, aku mau tanya satu hal dulu. Sekarang, dimanapun kamu duduk atau berbaring mendengarkan ini, coba lihat ke sudut ruanganmu sebentar. Tidak ada yang di sana kan? Bagus. Itu yang juga dipikir Raka. Malam pertamanya di kamar 13. Malam ini, aku punya satu cerita tentang sebuah kamar kos di ujung gang sempit yang tidak tercantum di Google Maps. Harganya Rp350.000 sebulan. Di kota besar. Di tahun ini. Dan kamu tahu sendiri, harga semurah itu selalu punya alasannya. Ini kisah Raka. Dan ini juga, mungkin saja, peringatanmu. Mari kita mulai ceritanya. Raka menyeret koper bututnya melewati gerbang besi berkarat itu tepat pukul 22.47 malam. Langit Bandung menumpahkan gerimis tipis. Bukan hujan sungguhan, hanya cukup untuk membuat baju basah dan membuat bulu kuduk berdiri. Kos Jalan Pahlawan nomor 7 berdiri di ujung gang sempit yang tidak tercantum di Google Maps. Bu Sari, si ibu kos, menemukannya dari iklan kertas yang ditempel di tiang listrik dekat kampus. Kamar mewah, murah, strategis. Rp350.000 per bulan. Masih ada satu kamar. Rp350.000. Di Bandung. Tahun ini. Raka tahu ada yang tidak beres. Tapi dompetnya sudah menjerit sejak 2 minggu lalu. Bu Sari membuka pintu dengan senyum yang terlalu lebar untuk jam hampir 11 malam. Perempuan itu kira-kira 60 tahun. Rambut digelung rapi, memakai daster bunga-bunga pudar. Yang membuat Raka tidak nyaman bukan senyumnya, tapi matanya. Mata itu tidak ikut tersenyum. Mata itu mengevaluasi. Kamu pasti Raka. Ayo masuk, sudah ditunggu. Ditunggu. Kata yang aneh untuk ibu kos kepada penyewa baru. Koridor kos itu panjang dan sempit. 5 kamar berjajar di sisi kiri, 5 di sisi kanan. Nomornya ditulis dengan cat merah yang sudah mengelupas. 8, 9, 10, 11, 12. Di ujung koridor, terpisah dari yang lain, sebuah pintu dengan nomor 13. Kamar 13, kata Bu Sari tanpa ditanya. Kamar terbesar, paling murah karena paling ujung. Dia menyerahkan kunci besi tua yang dingin seperti batu dari dasar sungai. Toilet di dalam, dapur umum di belakang. Jangan berisik setelah jam 10. Raka mengangguk. Dia terlalu lelah untuk bertanya mengapa pintu kamar 13 tampak lebih gelap dari kamar-kamar lainnya. Seolah cahaya enggan menyentuhnya. Kamar itu lebih besar dari yang Raka bayangkan. Sekitar 4 kali 5 meter, dengan langit-langit tinggi yang membuat suara langkahnya bergema pelan. Sebuah kasur busa tipis di sudut, lemari kayu jati tua yang pintunya tidak bisa ditutup sempurna. Meja belajar dengan cermin bulat di atasnya. Jendela menghadap tembok bata merah yang jaraknya hanya 2 jengkal. Raka meletakkan kopernya, berbaring tanpa mengganti baju, dan menutup mata. Pukul 2:14 pagi, dia terbangun. Bukan karena mimpi buruk, bukan karena suara dari luar. Dia terbangun karena sesuatu sedang menatapnya. Raka membuka mata dan melihat siluet hitam berdiri di sudut ruangan, di antara lemari dan tembok. Tidak bergerak, tidak mengeluarkan suara, hanya berdiri. Tingginya tidak normal. Kepalanya hampir menyentuh langit-langit. Raka menghela napas tajam. Tangannya meraba saklar lampu di samping kasur. Menyala. Kamar itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya lemari dengan pintu yang terbuka setengah, menciptakan bayangan panjang yang tampak seperti sosok berdiri jika dilihat setengah sadar. Hanya bayangan, pikirnya. Hanya bayangan. Dia menutup pintu lemari. Berbaring lagi, menatap langit-langit.
Dan dari balik tembok, dari arah kamar yang harusnya tidak ada, karena kamar 13 ada di ujung, tidak ada kamar lain di sebelahnya. Terdengar suara ketukan. 3 kali. Lambat, teratur. Tok, tok, tok. Raka tidak bergerak sampai pagi. Keesokan harinya, Raka bertanya kepada penghuni kamar 12, seorang mahasiswi bernama Nisa, 20 tahun, rambut dikuncir, tampak kelelahan. "Kamu dengar ketukan semalam?" tanya Raka. Nisa berhenti menuangkan air ke gelasnya. Punggungnya menegang. "Kamu tidur di kamar 13?" tanyanya. Tidak menjawab pertanyaan Raka. "Iya." Nisa meletakkan gelasnya, memutar badan, dan menatap Raka dengan ekspresi yang sulit dibaca. Bukan kasihan, bukan takut, tapi sesuatu di antaranya. Seperti seseorang yang sudah menerima kabar buruk cukup sering hingga berhenti terkejut. 2 tahun lalu, kata Nisa pelan, ada mahasiswa yang tinggal di kamar itu. Anak teknik, semester 7. Namanya Dito. Dia berhenti. Mereka menemukannya 3 minggu setelah kematiannya. Raka diam. Dia gantung diri. Di sisi kiri lemari, kamu lihat ada kait besi di sana. Itu aslinya tempat gantungan baju. Dia memanjat lemari dan Nisa menggeleng. Bu Sari bilang dia stres skripsi. Mungkin perempuan itu mengambil gelasnya kembali. Atau mungkin bukan hanya itu. Maksudnya, sebelum Dito, kata Nisa, ada Hamid, 5 tahun lalu. Juga kamar 13. Juga ditemukan terlambat. Jeda. Dan sebelum Hamid, kata Bu Kos lama yang pernah cerita ke teman saya, ada satu lagi. Nama dan tahunnya dia tidak mau menyebut. 3 kematian. 1 kamar. Dan Bu Sari terus menyewakannya dengan harga Rp350.000 sebulan. "Kenapa kamu masih tinggal di sini?" tanya Raka. Nisa tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke matanya. Persis seperti Bu Sari. 320.000. Lebih murah dari kamar kamu. Dia berbalik pergi. Selamat pagi, Raka. Hari ketiga, Raka menemukan tulisan di balik lemari. Dia sedang mencoba merapikan kamar, mendorong lemari untuk menyapu debu di belakangnya. Ketika dia melihatnya, di dinding tersembunyi seluruhnya oleh lemari besar itu. Ada tulisan dengan huruf kecil-kecil rapi menggunakan spidol hitam. Ratusan baris, mungkin ribuan kata. Raka menyalakan senter handphonenya dan membaca. Tulisan itu berulang. Kalimat yang sama, lagi, dan lagi, dalam berbagai variasi. Dia duduk di sudut. Dia duduk di sudut dan menatap. Saya tidak bisa tidur karena dia duduk di sudut. Sudah 9 hari dia duduk di sudut dan saya tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Di bawahnya, tapi tulisan berbeda. Lebih besar, lebih tidak terkontrol. Seperti ditulis dalam keadaan gemetar. Jangan lihat ke cermin setelah jam 3 pagi. Jangan lihat ke cermin setelah jam 3 pagi. Jangan lihat. Dan di paling bawah, hampir tidak terbaca karena spidolnya sudah kehabisan tinta, satu kalimat. Dia bukan bayanganmu. Raka mendorong lemari kembali ke tempatnya. Duduk di kasur. Menatap lantai. Jantungnya berdegup tidak wajar. Malam itu dia tidak bisa tidur. Dia duduk menghadap dinding yang jauh dari cermin. Punggungnya dingin karena tahu bahwa di belakangnya ada lemari. Dan di balik lemari ada kata-kata yang ditulis oleh seseorang yang sekarang sudah tidak ada. Ditulis dalam kegelisahan yang terus tumbuh, yang akhirnya tidak bisa lagi dia tanggung. Pukul 2.58 pagi. Meski sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak melakukannya, Raka menoleh ke cermin.
Di dalam Dalam cermin, dia melihat dirinya sendiri. Tapi pantulan itu menoleh setengah detik lebih lambat. Raka memalingkan muka. Napasnya tercekat. Dia menunggu. 1 menit, 2 menit. Kemudian dengan tangan gemetar menutup cermin itu dengan jaket yang digantung di sandaran kursi. Dari balik tembok yang seharusnya tidak ada kamarnya, terdengar lagi 3 ketukan. Lambat, teratur. Tok, tok, tok. Kali ini diikuti sesuatu yang baru. Sesuatu yang membuat Raka menekan telapak tangan ke mulutnya untuk tidak berteriak. Suara napas. Panjang. Berat. Dari bawah kasurnya. Raka tidak melihat ke bawah kasur malam itu. Dia duduk dengan kaki terangkat ke atas kasur, punggung menempel di tembok, mata menatap pintu, menunggu pagi dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar takut. Diam, kaku, dan berdoa bahwa matahari akan datang sebelum sesuatu yang lain datang lebih dulu. Pagi datang. Raka melihat ke bawah kasur. Tidak ada apa-apa. Tapi di lantai, persis di bawah tempat kepalanya tadi berbaring, ada bekas tangan. 2 telapak tangan kecil berdebu, menghadap ke atas. Seolah seseorang telah berbaring di bawah kasur itu dan menekan kedua tangannya ke lantai dari bawah. Raka mengambil fotonya. Kemudian dia membersihkannya dengan kain pel. Malamnya, bekas itu kembali. Hari keempat, Raka mulai mendengar namanya disebut. Bukan oleh manusia. Tidak ada orang yang menyebutnya. Tapi di antara suara kipas angin, di antara deru motor di luar, di antara keheningan yang hampir sempurna pukul 3 pagi, ada bisikan yang mengucapkan Raka. Dengan intonasi yang terlalu tepat, terlalu kenal dengan cara lidah mengucapkan nama itu. Hari kelima, dia menemukan ponselnya merekam audio sepanjang malam, meski dia yakin sudah mematikannya. Rekaman itu 2 jam 20 menit. Sebagian besar hening. Tapi di menit ke-47, ada suara kursi bergeser. Di menit ke-103, ada suara napas berat. Dan di menit ke-133, 13 menit setelah jam 2 pagi, ada suara yang membekukan darahnya. Suara tangisan. Pelan, putus-putus. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama menahan sesuatu. Dan kemudian, jelas sekali, suara itu berhenti. Dan ada suara yang terdengar seperti sesuatu berdiri dari lantai. Raka mendengarkan rekaman itu 6 kali. Setiap kali, suara tangisan itu terasa semakin dekat. Setiap kali, bagian yang membuatnya tidak bisa tidur bukan suara tangisannya, tapi suara yang datang sesudahnya. Langkah kaki. 3 langkah. Mendekati kasur, berhenti. Dia menghapus rekamannya, membuang earphone-nya ke tempat sampah. Kemudian duduk di sudut kamar, jauh dari lemari, jauh dari cermin. Dan mencoba memutuskan apakah dia sudah gila atau apakah ada sesuatu di kamar ini yang sedang berusaha membuatnya gila. Atau pikirannya berkeliaran ke tempat yang tidak mau dia datangi. Apakah keduanya adalah hal yang sama? Raka mencari nama Dito di internet. Tidak banyak yang dia temukan. 1 posting di forum lokal tidak bertanggal dari akun anonim. Postingnya pendek. Teman saya, Dito Prasetyo, meninggal di kos Jalan Pahlawan 7, kamar 13. Polisi bilang bunuh diri. Tapi saya kenal Dito. Dia tidak punya alasan. Skripsinya hampir selesai, dia sudah daftar wisuda. Minggu terakhir sebelum hilang kontak, dia cerita via WA bahwa dia tidak bisa tidur karena ada yang terus menatapnya dari sudut kamar. Dia pikir dia berhalusinasi karena kurang tidur. Saya minta dia pindah. Dia bilang sudah terlanjur bayar sampai akhir bulan. 5 hari kemudian, dia tidak balas pesan saya lagi. Di bawah posting itu,
Satu komentar dari akun lain. Hamid juga begitu. Kamar yang sama. Raka menutup browsernya. Berdiri. Berjalan ke sudut kamar di mana, menurut tulisan di balik lemari, menurut posting forum itu, menurut logika yang mulai dia terima meski tubuhnya menolaknya, sesuatu biasa duduk dan menatap. Sudut kamar itu terasa berbeda, lebih dingin. Raka meletakkan tangannya di dinding sudut itu dan langsung menariknya kembali. Dinginnya tidak seperti tembok biasa, seperti menyentuh sesuatu yang baru saja bangkit dari bawah tanah. Dan kemudian, saat Raka berbalik, dia melihat jejak kaki di debu lantai. Bukan jejaknya, jejak itu lebih kecil, ukuran kaki anak kecil atau perempuan bertubuh kecil, dan membentuk pola berjalan dari sudut itu ke sisi kiri kasur. Berhenti tepat di posisi kepala Raka saat tidur. Raka menatap jejak kaki itu. Kemudian, perlahan, dia mengangkat matanya ke cermin, meski jaket masih menutupinya, dan melihat bahwa sesuatu di balik jaket itu sedang mendorongnya dari dalam. Pelan, seperti jari yang menekan kain dari sisi yang seharusnya hanya ada kaca. Raka berlari keluar kamar. Bu Sari sedang menyapu teras ketika Raka menemukannya. Napas masih belum teratur, kaki masih terasa seperti tidak menyentuh tanah. "Bu," kata Raka. Suaranya lebih gemetar dari yang dia harapkan. "Siapa yang mati di kamar saya sebelum Dito dan Hamid?" Bu Sari berhenti menyapu. Tidak menoleh. Punggungnya diam seperti patung. "Tidak ada yang mati di sana," kata Bu Sari. "Bu," Raka melangkah lebih dekat. "Saya sudah tahu soal Dito. Saya sudah tahu soal Hamid. Siapa sebelum mereka?" Bu Sari menoleh. Matanya yang tidak pernah ikut tersenyum itu sekarang terlihat berbeda. Lelah. Bukan jahat. Lelah dengan cara seseorang yang sudah menyimpan sesuatu terlalu lama. "Putri saya," katanya akhirnya. Sangat pelan. 22 tahun lalu. Sebelum tempat ini jadi kos. Raka diam. Itu masih rumah keluarga kami. Kamar 13 itu, waktu itu kamar tamu. Putri saya, dia sakit. Bukan sakit badan. Bu Sari mengetuk pelipisnya dengan jari. Di sini. Sakit di sini. Dan satu malam, dia tidak bisa saya tolong. Perempuan tua itu mengalihkan pandangan. Setelah itu saya ubah jadi kos. Saya pikir, kalau ada orang lain tinggal di sana, dia akan pergi. Tapi dia tidak pergi, kata Raka. Bu Sari tidak menjawab. Dia mulai menyapu lagi. "Bu," Raka tidak bisa menahan pertanyaan yang paling menakutkan. "Kenapa kamar itu tetap ibu sewakan? Setelah Dito, setelah Hamid, ibu tahu apa yang terjadi. Kenapa tidak dikosongkan saja?" Bu Sari berhenti untuk kedua kalinya. Kali ini dia menoleh penuh. Dan untuk pertama kalinya sejak Raka datang, matanya menunjukkan ekspresi yang bisa dia baca dengan jelas. Bukan Bu Sari yang tidak mau mengosongkan kamar itu. "Sudah 3 kali saya coba," kata Bu Sari pelan. 3 kali saya kunci dan bilang tidak ada kamar. Setiap kali ada orang yang tiba-tiba datang, mengetuk, dan meminta kamar itu. Spesifik kamar itu. Dia menatap Raka. "Seperti kamu." Raka teringat. Dia tidak pernah bilang ke Bu Sari bahwa dia ingin kamar 13. Bu Sari yang langsung mengantarnya ke sana tanpa bertanya. "Dia memilih," kata Bu Sari. Suaranya tidak menuduh, tidak marah. Hanya lelah. "Saya tidak tahu kenapa. Saya tidak mau tahu. Yang saya tahu," perempuan itu mengalihkan pandangan ke ujung koridor, ke pintu kamar 13 yang terlihat dari sini.
yang tinggal lama di sana tidak pernah baik-baik saja. Raka seharusnya pergi. Dia tahu itu. Setiap sel dalam tubuhnya, setiap naluri yang masih bekerja normal mengatakan kemas barang, bayar sisa, pergi. Tapi malam ketujuh, dia masih ada di kamar 13. Dan dia tidak sepenuhnya yakin mengapa. Dia sudah menghubungi teman-temannya untuk menumpang. Mereka bilang iya. Dia sudah mengepak sebagian baju. Tapi setiap kali tangannya menyentuh gagang koper, ada sesuatu. Bukan rasa takut, justru sebaliknya. Ketenangan yang tidak alami. Perasaan bahwa pergi adalah hal yang berlebihan. Bahwa semua yang dia alami adalah halusinasi kelelahan. Bahwa jika dia tidur dengan baik malam ini, semuanya akan baik-baik saja. Dia mengenal perasaan itu sekarang. Itulah yang diceritakan tulisan di balik lemari. Bukan hanya teror fisik, tapi manipulasi mental. Sesuatu yang membuat orang percaya bahwa bertahan adalah pilihan yang masuk akal. Pukul 12:30 malam, Raka membereskan sisanya dan memutuskan pergi. Pukul 2 malam, lampunya mati. Bukan listrik padam. Lampu di bawah pintu masih ada cahayanya dari koridor. Hanya kamar 13 yang gelap total. Raka menyalakan senter handphonenya. Di sudut kamar, tepat di sudut yang disebutkan semua orang, duduk sesuatu. Bukan siluet gelap kali ini. Bukan bayangan yang bisa dia rasionalisasi. Sosok itu terlihat jelas dalam cahaya senter. Perempuan muda, rambut menutupi wajah, lutut dipeluk, kepala menunduk. Duduk di lantai. Diam. Dan bahunya bergerak naik turun seperti seseorang yang sedang menangis. Raka tidak bisa bergerak. Senter di tangannya bergetar karena tangannya bergetar. Pikirannya berputar antara ini tidak nyata, ini tidak nyata, ini tidak nyata. Dan kesadaran yang jauh lebih menakutkan. Ini sangat nyata. Kemudian sosok itu menoleh. Wajahnya, Raka tidak bisa mendeskripsikan wajahnya dengan kata-kata yang akan terdengar cukup menyeramkan bagi siapapun yang tidak melihatnya sendiri. Yang bisa dia katakan adalah, wajah itu menunjukkan ekspresi yang tidak pernah dia lihat pada wajah manusia. Bukan kesedihan, bukan kemarahan, bukan kesakitan. Sesuatu yang melampaui semua itu. Ekspresi seseorang yang sudah merasakan segalanya hingga habis, dan yang tersisa hanya kekosongan mutlak. Mulut sosok itu terbuka, dan dari sana keluar suara yang Raka akan dengar dalam mimpinya untuk bertahun-tahun kemudian. Bukan jeritan, bukan bisikan, tapi sesuatu di antara keduanya. Kamu juga tidak kemana-mana. Raka berteriak dan berlari. Raka tidak berhenti berlari sampai dia keluar dari gang sempit itu. Sampai kakinya menyentuh aspal jalan besar. Sampai cahaya lampu jalan yang kuning dan biasa-biasa saja terasa seperti hal paling indah yang pernah dia lihat. Dia meninggalkan kopernya, meninggalkan sebagian bajunya, meninggalkan buku-buku dan charger dan earphone cadangannya. Yang dia bawa hanya handphone dan dompet, dan satu fakta yang terus berputar di kepalanya sepanjang perjalanan ke rumah temannya, naik ojek online di tengah malam. Sosok itu tidak mengancamnya, tidak mencoba menyerangnya, tidak mengejarnya. Sosok itu hanya menyampaikan satu kalimat. Dan kalimat itu dalam logikanya sendiri yang bengkok dan menakutkan mungkin benar. Karena Raka sudah 7 malam di sana. Padahal semua insting warasnya bilang untuk pergi sejak hari pertama. Karena dia hampir tidak pergi malam itu. Hampir. Karena ketenangan palsu yang membuatnya ingin bertahan terasa sangat nyata. Sangat meyakinkan. Sangat mirip dengan pikirannya sendiri. Dito bertahan 3 minggu. Hamid lebih lama dari itu. Dan orang sebelum mereka, Putri Busari, mungkin tidak pergi sama sekali.
Karena itu memang rumahnya, tidak ada tempat lain untuk pergi. Apa yang mengambil mereka bukan kuku dan gigi dan teror fisik. Yang mengambil mereka adalah kelelahan yang terus ditanam. Kurang tidur, paranoia, pikiran yang mulai memakan dirinya sendiri. Sampai batas antara bertahan dan menyerah menjadi kabur. Sampai pilihan yang tidak terpikirkan menjadi pilihan yang terpikirkan. Sampai semuanya terasa terlalu berat untuk dibawa terus. Raka selamat bukan karena lebih berani. Raka selamat karena pada detik yang tepat, rasa takutnya lebih kuat dari ketenangan palsu yang ditanamkan. Tidak semua orang seberuntung itu. Seminggu kemudian, Nisa menghubunginya. Pesan singkat, pukul 11 malam. Ada penyewa baru masuk kamar 13, anak perempuan, dari luar kota. Katanya dapat info dari iklan di tiang listrik. 350.000 sebulan. Raka mengetik jawaban, menghapusnya, mengetik lagi, menghapus lagi. Akhirnya dia mengirim satu pesan. Bilang dia untuk jangan lihat ke sudut kamar malam hari. Dan jangan pernah, dalam keadaan apapun, percaya kalau dia merasa baik-baik saja. Nisa tidak membalas. Raka menaruh ponselnya dan mencoba tidur. Di tempat yang terang, di antara orang-orang. Jauh dari Jalan Pahlawan nomor 7. Tapi sebelum matanya terpejam, dalam keheningan kamar temannya yang seharusnya aman itu, dari sudut kamar yang gelap di sisi kanannya, terdengar 3 ketukan. Lambat, teratur. Tok, tok, tok. Raka selamat. Setidaknya begitu yang kita ketahui. Tapi ada satu hal yang tidak pernah dia ceritakan kepada siapapun. Satu detail kecil yang dia simpan sendiri karena terlalu takut untuk mengucapkannya keras-keras. Malam dia lari dari kamar 13, saat kakinya menyentuh aspal jalan besar, saat dia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, di jendela kamar 13 yang gelap itu, ada siluet berdiri. Dan siluet itu melambaikan tangan. Kamar 13 masih ada sampai hari ini. Bu Sari masih menyewakannya. Iklannya masih tertempel di tiang listrik dekat kampus. Kertas yang entah bagaimana tidak pernah basah meski hujan. Tidak pernah pudar meski panas. 350.000 sebulan. Dan malam ini, mungkin saja, ada seseorang yang baru saja membaca iklan itu untuk pertama kalinya. Terima kasih sudah menemani malam ini. Jaga dirimu baik-baik. Dan kalau kamu sedang mencari kos murah, pilih yang harganya masuk akal.